Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi Bapak, wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan penelitian dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan Perseroan Terbatas Telkom Akses. Izin share screen. Penelitian ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Ibu Sri Wahyuningsih SE MM PhD. Anggota kelompok, adapun anggota kelompok satu terdiri dari Ruswan, Reza Ramadhani, Cecep Ruswandi, Getmi Rianto S, Andika Rahman, Sopanudin, Budi Karyono, dan Yudanto P. Yoga. Dalam presentasi ini, kami akan membahas 5 bab. Bab 1 penduluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Lanjut, Om Reza. Baik, bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya, pentingnya kinerja karyawan di perseroan terbatas Telkom Akses Bogor diidentifikasi sebagai kunci utama untuk mencapai target perusahaan, terutama dalam mempertahankan kualitas pelayanan di bidang teknologi dan informasi. Lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung dapat meningkatkan konsentrasi serta efisiensi karyawan. Sementara itu, motivasi kerja yang kuat mendorong semangat dan komitmen dalam melaksanakan tugas. Faktor lingkungan kerja yang ideal, seperti fasilitas yang memadai, suasana harmonis, dan hubungan positif antara atasan dan bawahan, akan berdampak positif terhadap kinerja karyawan. Motivasi kerja bisa meningkat melalui pengembangan karir, pemberian penghargaan atas hasil kerja, dan pemberian kompensasi yang layak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak lingkungan kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan perseroan terbatas Telkom Akses Bogor. Identifikasi masalah. Lingkungan kerja di perseroan terbatas Telkom Akses Bogor sebenarnya sudah mendukung produktivitas, tapi dari sisi karyawan yang belum maksimal melaksanakan kinerjanya dapat menjadi penghambat pencapaian performance. Variasi tingkat motivasi kerja di kalangan karyawan dianggap memiliki peran signifikan terhadap hasil kerja yang dicapai. Ketidakstabilan dalam pencapaian kinerja karyawan menjadi perhatian utama karena mempengaruhi aktivitas perusahaan secara keseluruhan. Keterbatasan masalah. 1. Lingkup penelitian berfokus pada aspek fisik seperti pencahayaan, kebersihan, dan tingkat kebisingan serta aspek non-fisik secara hubungan interpersonal dan budaya kerja di lingkungan perusahaan. 2. Motivasi kerja yang dianalisis mengacu pada teori-teori relevan dalam manajemen sumber daya manusia sebagai kerangka rujukan penelitian. 3. Subjek penelitian dibatasi pada karyawan operasional perseroan terbatas Telkom Akses Bogor, sehingga hasil penelitian ini relevan secara spesifik dengan situasi di perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya pernyataan masalah. Bagaimanakah hubungan antara lingkungan kerja dengan performa karyawan di PT Telkom Akses Bogor? Selanjutnya, sejauh mana faktor motivasi eh, kerja mempengaruhi kinerja individu karyawan di dalam lingkungan pekerjaan mereka? Dan selanjutnya, apakah kombinasi antara lingkungan kerja dan motivasi kerja secara simultan menunjukkan pengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan? Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah mengidentifikasi
pengaruh lingkungan kerja terhadap kualitas hasil kinerja karyawan perseroan terbatas Telkom Akses Bogor secara terukur. Yang kedua, menganalisis hubungan yang terbentuk antara tingkat motivasi kerja dengan efektivitas serta kontribusi karyawan dalam perusahaan. Yang ketiga, membuktikan bagaimana sinergitas antara lingkungan kerja yang baik dan motivasi karyawan yang optimal dapat melahirkan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada 3, diantaranya adalah manfaat teoritis, manfaat praktis bagi perusahaan, manfaat bagi penelitian selanjutnya. Manfaat teoritis memberikan kontribusi akademik pada pengembangan studi tentang manajemen sumber daya manusia, terutama terkait pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja. Manfaat praktis bagi perusahaan, melalui hasil penelitian, perusahaan dapat memperoleh wawasan yang dalam untuk merancang strategi meningkatkan produktivitas dengan menitik beratkan pada lingkungan kerja yang kondusif dan peningkatan motivasi. Manfaat bagi penelitian selanjutnya, memberikan wawasan baru serta menjadi referensi bagi penelitian terkait di masa mendatang, khususnya dalam isu-isu mengenai hubungan antara faktor lingkungan kerja, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. Landasan teori. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja dibagi menjadi 3. 1. Lingkungan kerja fisik. 2. Lingkungan kerja non-fisik. Dan ketiga, pengaruh lingkungan kerja. Lingkungan kerja fisik melibatkan aspek-aspek seperti pencahayaan yang memadai, suhu ruangan yang sesuai, kebersihan kotor, dan tingkat kebisingan rendah, yang semuanya dapat meningkatkan kenyamanan dan produktivitas karyawan. Selanjutnya, lingkungan kerja non-fisik berfokus pada hubungan kerja yang harmonis, komunikasi yang efektif antar karyawan, serta budaya organisasi yang mendukung, yang membantu menciptakan suasana kerja yang kondusif. Pengaruh lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan fokus kenyamanan dan efisiensi kerja karyawan, sehingga mempengaruhi hasil kerja mereka secara positif. Motivasi kerja. Motivasi kerja ada motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan selanjutnya penting motivasi. Motivasi intrinsik memuat dorongan dari dalam diri karyawan, seperti kepuasan dalam berprestasi, ambisi untuk berkembang, atau perasaan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Motivasi ekstrinsik berasal dari faktor luar seperti penghargaan atas prestasi kerja, insentif finansial, dan kesempatan pengembangan karir yang diberikan oleh perusahaan. Pentingnya motivasi. Motivasi kerja yang tinggi membantu meningkatkan dedikasi, semangat, dan komitmen karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai kinerja karyawan. Di sini dibagi 3. Yang pertama, definisi kinerja. Yang kedua, indikator kinerja. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kinerja. Definisi kinerja sendiri, di sini kinerja karyawan mencerminkan hasil kerja mereka dalam menjalankan tugas-tugas sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua, indikator kinerja. Indikator kinerja sendiri, pencapaian target kerja, kualitas hasil kerja, kecepatan penyelesaian tugas, dan efektivitas dalam bekerja adalah beberapa variabel yang menentukan evaluasi kinerja karyawan. Yang ketiga itu faktor yang mempengaruhi kinerja. Selain lingkungan kerja dan motivasi, faktor seperti beban kerja, kapasitas pribadi, dan dukungan tim juga mempengaruhi kinerja secara keseluruhan. Baik, selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran sendiri dibagi 3, yaitu hubungan teoritis, yang kedua peran variabel independen, yang ketiga tujuan penggambaran kerangka. Yang pertama, hubungan teoritis, yaitu lingkungan
kerja yang nyaman dan motivasi kerja yang tinggi memiliki korelasi positif dengan kinerja. Pengaruhnya dapat tercermin pada hasil kerja yang lebih baik dan tingkat produktivitas yang meningkat. Yang kedua sendiri peran variabel independen yaitu lingkungan kerja fisik dan non-fisik beserta motivasi kerja intrinsik dan ekstrinsik menjadi faktor yang mempengaruhi variabel kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Yang ketiga, tujuan penggambaran kerangka. Kerangka pemikiran ini bertujuan memberikan gambaran yang teoritis dan sistematis mengenai hubungan antara variabel sehingga penelitian terarah dan terukur. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis sendiri di sini hipotesis individual, hipotesis simultan, yaitu hipotesis individual lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di mana lingkungan kerja yang baik mendukung pencapaian hasil kerja yang optimal. Selanjutnya, motivasi kerja secara spesifik memiliki dampak positif terhadap kinerja karyawan, meningkatkan dedikasi dan efisiensi dalam pekerjaan. Selanjutnya, hipotesis simultan. Lingkungan kerja dan motivasi kerja secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan PT Telkom Akses Bogor. Selanjutnya, Pak Budi. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Dengan jenis penelitian yang pertama, pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel secara sistematis dengan data yang terukur dan objektif. Pendekatan ini dapat memastikan akurasi dan validitas data dalam penelitian. Yang kedua, penelitian ini menggunakan metode asosiatif untuk memahami hubungan sebab akibat antara lingkungan kerja, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. Metode ini penting untuk menjelaskan pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel. Yang ketiga, fokus penelitian menitikberatkan pada pengumpulan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik, sehingga menghasilkan temuan yang dapat diandalkan dan aplikatif. Populasi dan sampel meliputi populasi penelitian mencakup seluruh karyawan operasional perseroan terbatas Telkom Akses Bogor yang terdiri dari individu dengan berbagai latar belakang pekerjaan. Pemilihan ini dilakukan untuk mendapatkan data yang relevan dengan objek penelitian. Yang kedua, teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampling tertentu seperti simple random sampling atau purposive sampling untuk memastikan representasi yang tepat dari populasi yang diteliti. Kemudian, ukuran sampel ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti jumlah karyawan, untuk memastikan hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan dan presisi yang tinggi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data meliputi yang pertama, kuesioner digunakan sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data, karena memungkinkan pengumpulan data secara efisien dari banyak responden serta memastikan konsistensi dalam pengukuran variabel. Yang kedua, observasi lapangan dilakukan untuk memahami langsung kondisi lingkungan kerja dan perilaku karyawan, yang dapat memberikan data tambahan untuk melengkapi hasil dari kuesioner. Yang ketiga, studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis dokumen internal perusahaan, seperti laporan kinerja, kebijakan perusahaan, atau catatan evaluasi untuk mendukung data primer yang telah dikumpulkan. Kemudian teknik analisis data. Uji validitas digunakan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian mampu mengukur variabel secara akurat sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan konsistensi hasil jika pengukuran dilakukan berulang kali, sehingga data yang dikumpulkan dapat diandalkan secara statistik. Regresi linear berganda dilakukan untuk menganalisis pengaruh simultan dari lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, memberikan wawasan mendalam dalam hubungan antara variabel. Selanjutnya, teknik analisis data.
Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, memberikan pandangan spesifik terhadap signifikansi hubungan setiap variabel. Uji F dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh semua variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, sehingga dapat memahami keseluruhan model penelitian secara komprehensif. Selanjutnya, bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian diantaranya mempengaruhi lingkungan kerja. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang nyaman, baik secara fisik seperti pencahayaan dan kebersihan, maupun non-fisik seperti hubungan antar karyawan, berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas karyawan. Pentingnya motivasi kerja. Motivasi kerja yang tinggi termasuk penghargaan atas prestasi kerja dan kesempatan mengembangkan karir, mempengaruhi semangat kerja karyawan sehingga meningkatkan kinerja secara signifikan. Kombinasi lingkungan dan motivasi. Hasil penelitian menekankan interaksi antara lingkungan kerja yang mendukung dan motivasi kerja yang tinggi sebagai faktor utama dalam mendorong kinerja yang optimal. Selanjutnya, hasil penelitian, konsistensi hasil kinerja. Penelitian juga mencatat bahwa kinerja karyawan cenderung lebih konsisten ketika lingkungan kerja yang baik dan motivasi kerja selaras diterapkan secara berkelanjutan. Signifikasi pengaruh simultan. Analisis menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja secara simultan membentuk fondasi kuat bagi peningkatan kinerja karyawan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pertama, lingkungan kerja yang baik telah terbukti memberikan dampak positif terhadap kinerja karyawan perseroan terbatas Telkomsel Bogor. Dengan fasilitas kerja yang memadai, suasana yang nyaman, dan interaksi yang harmonis, karyawan menjadi lebih termotivasi dan produktif. Motivasi kerja yang kedua, motivasi kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan dedikasi dan semangat karyawan. Faktor seperti apresiasi atas kinerja, sistem penghargaan yang adil, serta kesempatan pengembangan karir mampu meningkatkan performa kerja individu. Yang terakhir, gabungan antara lingkungan kerja yang mendukung dan tingkat motivasi yang tinggi secara simultan mampu memberikan dan menghasilkan kinerja karyawan yang optimal di perseroan terbatas Bogor. Hal ini memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian dan tujuan. Saran, perusahaan perlu meningkatkan fasilitas kerja seperti pencahayaan, ventilasi, dan kebersihan kantor untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman. Hal ini dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan efektivitas kerja karyawan. 2. Program apresiasi karyawan seperti pemberian penghargaan atas prestasi, penghargaan atas prestasi, kenaikan insentif, serta peluang pelatihan dan pengembangan perlu dirancang dengan lebih strategis guna menjaga dan meningkatkan semangat kerja karyawan. 3. Membangun komunikasi yang terbuka dan harmonis antara atasan dan bawahan, serta memupuk budaya kerja yang inklusif. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan kerja yang sehat dan meningkatkan kolaborasi tim. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.